Halo semuanya. Selamat datang kembali di channel Gas Jalan-Jalan, tempat kita menjelajahi keindahan alam dan cerita menarik dari seluruh penjuru Nusantara. Di setiap video, kita selalu membawa kalian lebih dekat dengan kekayaan alam dan budaya Indonesia yang luar biasa. Dan kali ini, kita akan membawa kalian ke sebuah destinasi yang sangat spesial dan legendaris, Gunung Rinjani. Terletak di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat, gunung ini dikenal sebagai salah satu gunung paling indah di Asia Tenggara. Pemandangannya luar biasa, mulai dari hutan tropis, padang rumput luas, hingga danau segara anak yang menakjubkan di dalam kaldera. Tapi Rinjani bukan hanya soal keindahan alam. Gunung ini juga menyimpan banyak cerita, legenda, dan nilai spiritual yang begitu kental bagi masyarakat lokal. Dari sejarah letusan dahsyat hingga kisah mistis tentang Putri Rinjani, semuanya menjadikan gunung ini lebih dari sekadar tempat pendakian. Bersiaplah untuk mengikuti perjalanan yang penuh petualangan, keajaiban alam, dan warisan budaya yang mendalam. Yuk, kita mulai eksplorasi Gunung Rinjani, sebuah mahakarya alam yang patut kita jaga dan banggakan. Gunung Rinjani adalah sebuah gunung berapi aktif yang terletak di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat. Dengan ketinggian mencapai 3.726 meter di atas permukaan laut, Rinjani menjadi gunung tertinggi kedua di Indonesia, setelah Gunung Kerinci di Sumatera. Keindahan dan keanggunannya membuat Rinjani menjadi salah satu destinasi favorit para pendaki, baik dari dalam negeri maupun mancanegara. Gunung ini berada di dalam kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani, yang memiliki luas lebih dari 41.330 hektar dan mencakup hutan tropis, savana, hingga area kaldera. Selain puncaknya yang megah, daya tarik utama dari gunung ini adalah Danau Segara Anak, sebuah danau biru kehijauan yang terletak di tengah kawah besar sisa letusan purba. Danau ini tidak hanya memesona secara visual, tapi juga memiliki nilai spiritual bagi masyarakat lokal, khususnya suku Sasak dan umat Hindu Bali. Di tengah danau, terdapat Gunung Barujari, gunung kecil yang masih aktif dan sering mengeluarkan letusan kecil. Kawasan ini menjadi surga bagi pecinta alam yang ingin merasakan petualangan mendaki dengan lanskap yang sangat beragam dan menantang. Dari sabana Sembalun yang luas hingga pemandangan matahari terbit dari puncak, setiap sudut Rinjani menyajikan pengalaman yang luar biasa. Tak heran jika Gunung Rinjani sering disebut sebagai salah satu trek pendakian terindah di Asia Tenggara. Gunung Rinjani menawarkan pengalaman mendaki yang benar-benar berkesan dan penuh tantangan. Setiap jalur pendakiannya, baik dari Sembalun maupun Senaru, menyuguhkan pemandangan alam yang memukau dan suasana hening yang menenangkan jiwa. Pendakian ke puncak Rinjani bukan hanya soal fisik, tapi juga perjalanan spiritual yang membuat kita merasa kecil di hadapan alam semesta. Trek yang menanjak curam, kabut tipis yang menyelimuti lereng, dan udara dingin pegunungan menciptakan suasana magis yang sulit dilupakan. Momen terbaik adalah saat menyaksikan matahari terbit dari puncak Rinjani, di mana langit perlahan berubah warna dan Pulau Lombok terlihat dari ketinggian. Di tengah kaldera raksasa, tersembunyi Danau Segara Anak, danau biru yang tenang dan dalam yang sering dianggap sakral oleh masyarakat lokal. Danau ini dipercaya sebagai tempat yang dihuni oleh roh-roh leluhur dan sering menjadi lokasi ritual keagamaan dan upacara adat. Di tengah danau itu, berdiri kokoh Gunung Barujari, sebuah gunung api kecil yang masih aktif dan sesekali memuntahkan asap atau lava ringan. Gabungan antara pemandangan yang luar biasa dan nilai spiritual yang kuat menjadikan Rinjani lebih dari sekadar tempat wisata alam. Ia adalah simbol kebesaran alam dan bagian penting dari identitas budaya masyarakat Lombok. Tahukah kamu dari mana asal nama Rinjani? Nama ini dipercaya berasal dari legenda kuno suku Sasak, masyarakat asli Pulau Lombok. Menurut cerita yang diturunkan secara lisan dari generasi ke generasi, Rinjani adalah nama seorang putri cantik dan pemberani yang memiliki hubungan spiritual dengan alam. Putri Rinjani digambarkan sebagai sosok yang bijaksana dan memiliki kekuatan batin yang luar biasa, sehingga banyak dihormati oleh rakyatnya. Dalam kisahnya, sang putri memilih menyatu dengan alam dan tinggal di puncak gunung untuk menjaga keharmonisan antara manusia dan alam semesta. Masyarakat percaya bahwa arwah Putri Rinjani masih bersemayam di gunung tersebut, menjadikannya sebagai penjaga spiritual Gunung Rinjani. Karena itu, banyak pendaki lokal yang melakukan ritual atau berbicara dengan penuh hormat sebelum mendaki gunung ini. Legenda ini tidak hanya memperkaya nilai budaya Lombok, tapi juga memperkuat keyakinan bahwa Rinjani bukan sekadar gunung biasa. Ia adalah tempat suci yang harus dijaga, dihormati, dan tidak boleh sembarangan diperlakukan. Cerita Putri Rinjani hingga kini tetap hidup dalam ingatan masyarakat, menjadi simbol kekuatan perempuan dan kesatuan antara manusia dengan alam. Dari sisi geologi, Gunung Rinjani merupakan bagian dari rangkaian gunung berapi yang dikenal sebagai cincin api Pasifik atau Ring of Fire. Jalur ini membentang luas dari Amerika Selatan hingga Asia Tenggara,
dan menjadi rumah bagi sebagian besar gunung berapi aktif di dunia. Gunung Rinjani sendiri terbentuk dari aktivitas tektonik dan vulkanik yang telah berlangsung selama jutaan tahun. Gerakan lempeng bumi di bawah Pulau Lombok memicu serangkaian letusan yang secara bertahap membentuk tubuh gunung ini. Salah satu letusan terdahsyat yang pernah tercatat terjadi pada sekitar tahun 1257, dan diperkirakan merupakan salah satu letusan paling besar sepanjang sejarah modern. Letusan ini sangat kuat hingga mengirimkan abu vulkanik ke atmosfer dan menyebabkan penurunan suhu global, yang dikenal sebagai tahun tanpa musim panas di beberapa wilayah dunia. Dampaknya tidak hanya dirasakan di Indonesia, tapi juga di Eropa dan Asia, menunjukkan betapa besarnya kekuatan letusan tersebut. Letusan itu juga meninggalkan kaldera raksasa, yaitu cekungan besar yang kini menjadi lokasi Danau Segara Anak. Di dalam kaldera inilah kemudian muncul Gunung Barujari, yang menjadi pusat aktivitas vulkanik saat ini. Sejarah geologis Rinjani bukan hanya mencerminkan kekuatan alam, tetapi juga menjadi pengingat bahwa keindahan alam sering lahir dari proses yang sangat dahsyat. Gunung Rinjani hingga kini masih tergolong sebagai gunung berapi aktif yang terus dipantau oleh para ahli vulkanologi. Pusat aktivitas vulkaniknya berada di Gunung Barujari, sebuah kerucut kecil di dalam kaldera Danau Segara Anak yang sering mengalami erupsi ringan. Letusan-letusan kecil ini biasanya berupa semburan abu, uap panas, dan kadang disertai lava pijar, namun tetap dalam skala yang bisa dikendalikan. Salah satu letusan signifikan terjadi pada tahun 2010, yang mengakibatkan gangguan pada jalur pendakian serta menimbulkan hujan abu di beberapa desa sekitar. Kemudian pada tahun 2016, erupsi kembali terjadi dan menyebabkan sejumlah penerbangan internasional dari dan ke Lombok terganggu karena sebaran abu vulkanik. Warga yang tinggal di sekitar kaki gunung pun sempat diungsikan sebagai langkah antisipasi dari potensi bahaya letusan. Meski demikian, Gunung Rinjani tetap menjadi magnet kuat bagi para pendaki dan pencinta alam dari seluruh penjuru dunia. Aktivitas vulkanik yang masih berlangsung justru menambah daya tarik tersendiri, menunjukkan bahwa gunung ini adalah makhluk hidup yang terus bernapas. Para pendaki diharapkan selalu memperhatikan informasi terbaru dari pihak berwenang sebelum memulai perjalanan. Dengan kewaspadaan dan persiapan yang baik, Rinjani tetap bisa dijelajahi dengan aman sambil tetap menghormati kekuatan alam yang ada di dalamnya. Bagi masyarakat Sasak di Lombok dan umat Hindu Bali, Gunung Rinjani bukan sekadar gunung biasa, melainkan sebuah gunung suci yang diyakini sebagai tempat bersemayamnya roh-roh leluhur. Gunung ini dianggap sebagai pusat spiritual yang menghubungkan dunia manusia dengan alam gaib, tempat di mana keseimbangan antara manusia dan alam dijaga. Setiap tahun, mereka melakukan berbagai ritual keagamaan di kawasan Danau Segara Anak, sebagai bentuk penghormatan dan permohonan keselamatan. Ritual ini biasanya dilakukan secara turun-temurun dan dipimpin oleh tokoh adat atau pemangku agama yang dihormati. Salah satu upacara paling terkenal adalah Pekelem, yaitu ritual melarung persembahan ke danau berupa perhiasan, hasil bumi, dan makanan khas. Persembahan ini dipercaya sebagai bentuk rasa syukur atas berkah alam, serta permintaan agar Gunung Rinjani tetap damai dan tidak murka. Selama ritual berlangsung, kawasan danau dipenuhi oleh suasana sakral dan hening, sering diiringi oleh doa dan musik tradisional. Para penduduk juga percaya bahwa melanggar norma atau berlaku tidak sopan di sekitar gunung dapat mendatangkan bencana. Inilah mengapa banyak pendaki lokal selalu mengawali perjalanan mereka dengan doa dan permisi kepada penjaga alam Rinjani. Kepercayaan dan tradisi ini memperkuat nilai spiritual Gunung Rinjani sebagai warisan budaya yang sangat penting bagi masyarakat Lombok. Itulah tadi kisah lengkap tentang asal-usul dan sejarah Gunung Rinjani, sebuah gunung yang menjulang tinggi tidak hanya secara fisik, tetapi juga dalam makna budaya dan spiritual. Rinjani bukan hanya tempat untuk mendaki dan menikmati pemandangan, tapi juga ruang suci yang mengajarkan kita tentang harmoni antara manusia dan alam. Dari legenda Putri Rinjani hingga letusan dahsyat yang membentuk Danau Segara Anak, semuanya menjadi bagian dari warisan yang patut kita lestarikan bersama. Kalau kamu pernah mendaki Gunung Rinjani atau punya pengalaman seru di sana, jangan ragu untuk berbagi cerita di kolom komentar. Cerita kamu bisa jadi inspirasi buat teman-teman lain yang ingin menjelajah ke sana juga. Dan pastinya, jangan lupa like, share, dan subscribe biar kamu gak ketinggalan petualangan seru lainnya dari channel ini. Kita akan terus ajak kalian menjelajahi berbagai keindahan alam dan budaya di seluruh pelosok Nusantara. Dari gunung, pantai, hutan, sampai cerita rakyat yang penuh makna, semuanya akan kita bahas di sini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan kamu. Sampai jumpa.